Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai material handling dari mata kuliah PTLF atau tata letak fasilitas. Jadi di sini saya mengambil dari materinya Pak Salman yang dulu mengenai material handling. Di sini untuk prinsip material handling sendiri, material handling adalah kegiatan memindahkan material yang tepat ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat dalam jumlah yang tepat secara berurutan pada posisi atau kondisi yang tepat untuk meminimalkan biaya produksi. Jadi kata kuncinya ini tepat semua ya, dari material, tempatnya, waktunya, jumlahnya. Kemudian yang pertama yang harus dipahami adalah prinsip-prinsip material handling dan sistem kontrol. Sistem kontrol material di sini merupakan bagian integral dari sistem penanganan material. Maksudnya penanganan material ini material handling, jadi bahasa Indonesianya handling itu penanganan. Sistem penomoran bagian, sistem lokasi, sistem kontrol inventaris, standarisasi ukuran lot atau lot size, jumlah pesanan, stok pengaman, pelabelan, dan teknik identifikasi otomatis atau pengkodean diperlukan untuk membuat pergerakan material pabrik industri terus terjaga. Jadi memang untuk sistem-sistemnya ini ada lokasi, ukuran lot size, kemudian label-labelnya itu memang harus hati-hati di perusahaan ya, terutama di bagian industri waktu di lantai produksi sama gudangnya. Karena ketika misal kita harusnya materialnya itu adalah material A dengan warna ini, jumlahnya sekian. Nah, ketika salah itu nanti bisa kalau kurang menimbulkan bottleneck karena harus menunggu material. Kalau misalnya kelebihan juga nanti di lapangannya itu pasti akan ada salah perhitungan gitu ini. Jangan sampai seperti itu. Kemudian material handling dapat didefinisikan secara luas sebagai pergerakan material dalam lingkungan manufaktur. American Society of Mechanical Engineers atau ASME mendefinisikan material handling sebagai seni dan sains yang melibatkan pemindahan, pengemasan, dan penyimpanan zat dalam bentuk apapun. Kemudian material handling dapat setidaknya memiliki 5 dimensi berbeda: pergerakan, kuantitas, waktu, ruang, dan kontrol. Penanganan material juga merupakan bagian integral dari tata letak pabrik. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Perubahan dalam sistem penanganan material akan mengubah tata letak, dan perubahan tata letak akan mengubah sistem penanganan material. Jelas ya, jadi kalau misalnya kalian ambil tema penelitian kayak KAP ya, atau TA dengan tema PTLF itu pasti akan ada perubahan. Nah, ketika perubahan itu pasti harus ada perhitungan ulang atau peninjauan ulang gitu. Bagaimana nanti perubahan sistemnya itu, apakah lebih baik atau lebih buruk. Kemudian di sini ada dimensi material handling, jadi pergerakan melibatkan pengangkutan atau pemindahan material dari satu titik ke titik berikutnya. Efisiensi gerakan serta faktor keamanan dalam dimensi ini menjadi perhatian utamanya ya. Motion, gerakan sama safety atau keamanan itu adalah merupakan faktor utama. Kuantitas pergerakan menentukan jenis dan sifat peralatan material handling dan juga biaya per unit untuk pengangkutan barang. Nah, ini biasanya ada juga mengenai perhitungan biayanya, biaya material handling. Kemudian waktu menentukan seberapa cepat material dapat bergerak melalui fasilitas, jumlah pekerjaan dalam proses WIP atau work in process, inventory yang berlebihan, penanganan materi yang berulang, dan waktu tunggu pengiriman pesanan dipengaruhi oleh aspek sistem penanganan material ini. Nah, jadi hati-hati ya ketika untuk jumlah pekerjaan dalam proses WIP, inventory-nya yang tadi sempat kita bahas, yang berlebihan atau kurang itu juga akan mempengaruhi. Kemudian penanganan materi yang berulang, ini kemudian waktu tunggu pengiriman itu sangat berpengaruh. Kemudian aspek ruang dari penanganan material berkaitan dengan ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan peralatan material, handling, dan pergerakannya, serta ruang antrian untuk material itu sendiri. Nah, ini ruangnya, jadi kayak lebar dari jalan untuk lewat material handling ini, terus dia nanti pakainya apa. Nah, itu harus sesuai juga. Jadi misal kalau pakai forklift tapi ternyata jalurnya itu tuh dibuat sempit gitu kan, susah untuk forklift bergerak dengan agak luas gitu.
Jadi harus disesuaikan. Kemudian ada pelacakan bahan, identifikasi, dan manajemen persediaan adalah beberapa aspek dari dimensi kontrol. Permasalahan biaya atau cost justification, ini biaya material handlingnya, peralatan material handling bisa jadi mahal. Jadi semua investasi harus mengacu pada biaya keseluruhan terendah per unit, memberi adalah jawaban terbaik. Jika peralatannya sangat mahal, mengurangi biaya per unit itu adalah pembelian yang baik. Jika tidak mengurangi biaya unit, itu adalah pembelian yang buruk. Kemudian biaya keselamatan, kualitas tenaga kerja listrik, dan peralatan harus dimasukkan ke dalam biaya unit. Jika seseorang diharapkan untuk mengangkat beban seberat 100 pon saat melakukan tugas, efek jangka panjang dari kegiatan tersebut, gangguan trauma kumulatif atau CTD yang terkait dengan pekerjaan ini harus dipertimbangkan. Pertimbangan ergonomis dari desain pekerjaan menentukan bahwa beberapa jenis sistem penanganan material seperti alat pengangkat hidrolik atau pneumatik harus dipelajari secara signifikan. Jadi memang ini analisisnya itu analisis kelayakannya ya. Jadi harus benar-benar bagus karena memang melibatkan beberapa faktor ini. Ada biaya-biaya keselamatan, tenaga kerja. Nah ini sempat studi kasus di tempat saya dulu itu sempat mau pakai AGV, jadi kayak automatic handling gitu kan, dia kayak robot yang kecil itu ya. Kemudian ketika mau diimplementasikan itu harus merubah jalurnya, jadi jalur AGV-nya, kemudian nanti ketika hire karyawan atau membayar karyawan itu apakah lebih murah dibandingkan dengan mengimplementasikan AGV gitu lah. Nanti harus dilihat gitu AGV itu dia bertahan berapa lama, terus kalau dibandingkan dengan membayar orang dengan jangka lama segitu itu tuh berapa. Dan itu harus ada analisis kelayakannya. Jadi sebenarnya lebih untuk pakai AGV atau menggunakan karyawan sebagai helper untuk mengangkat bebannya atau memakai material handling yang lainnya. Nah, itu harus melakukan studi kelayakan atau analisis kelayakan dahulu biar nantinya perusahaan juga nggak rugi gitu karena biayanya itu besar. Harus ngitung biaya keseluruhan terendah per unitnya. Jadi biar tahu mana yang lebih worth kalau dipakai di perusahaan. Kemudian tujuan utama material handling, di sini tujuan utamanya adalah untuk mengurangi biaya unit produksi. Semua tujuan lain berada di bawah tujuan ini. Subtujuan berikut bisa menjadi acuan yang baik untuk pengurangan biaya. Yang pertama adalah menjaga atau meningkatkan kualitas produk, mengurangi kerusakan, dan melakukan perlindungan bahan. Kemudian mempromosikan keselamatan dan meningkatkan kondisi kerja. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas melalui hal berikut. Yang pertama adalah material harus mengalir dalam garis lurus, material harus bergerak sesingkat mungkin, manfaatkan gaya gravitasi. Nah, ini adalah kekuatan gratis. Nanti akan ada contoh peralatan yang menggunakan gaya gravitasi. Kemudian tingkatkan hasil dengan menggunakan peralatan penanganan material otomatis, pertahankan atau tingkatkan rasio material handling atau produksi, pindahkan lebih banyak material sekaligus, mekanisasi penanganan material, dan yang kemudian penanganan material secara otomatisasi. Jadi memang material handling itu ada yang masih manual, ada yang sudah otomatis. Yang keempat adalah promosikan peningkatan penggunaan fasilitas sebagai berikut. Yang pertama, promosikan penggunaan bangunan kubus. Jadi kalau kubus itu tuh lebih mudah untuk material handlingnya. Misalnya kita mau pakai forklift atau AGV yang otomatis, itu memang lebih mudah kalau kubus. Jadi nggak yang terlalu banyak celak-celaknya gitu. Kemudian beli peralatan serbaguna, standarisasi peralatan penanganan material, maksimalkan pemanfaatan peralatan produksi menggunakan feeder material handling, mempertahankan dan ganti sesuai kebutuhan semua peralatan dan kembangkan program pemeliharaan preventif. Dan yang terakhir ada mengintegrasikan semua peralatan penanganan material ke dalam sistem. Nah ini sistemnya harus jadi satu nih. Makanya kalau misalnya kita mau pakai manual ya harus disesuaikan dengan sistem yang manual itu seperti apa. Terus kalau nanti pakainya yang otomatis harus disesuaikan lagi. Kalau otomatis itu nanti pasti akan banyak sensornya, kemudian jalurnya juga harus
benar-benar sesuai kita settingnya gitu. Dia harus berhenti di mana posisi XY-nya, nah itu juga harus disesuaikan. Kemudian kurangi berat tara atau tare weight. Nah, berat-berat sekali di handling itu tuh juga harus diperhatikan. Kemudian kontrol persediaan. Nah, kan bagusnya kalau persediaan itu kita low ya kalau inventory gitu. Jadi kayak JIT. Cuman emang perusahaan itu kan nggak bisa ya. Jadi sesuai dengan sesuai dengan dia tipe produksinya gitu. Nah, bagusnya inventory-nya juga harus optimal gitu. Jangan terlalu banyak menyimpan inventory yang menimbulkan biaya handlingnya atau biaya persediaannya itu meningkat. 10 prinsip material handling di sini ada prinsip perencanaan, prinsip standarisasi, prinsip kerja, prinsip ekonomi, prinsip utilisasi ruang, prinsip sistem, prinsip otomasi, prinsip lingkungan, prinsip life cycle cost atau LCC, prinsip unit load atau beban unit. Ini kita akan bahas satu-satu. Untuk prinsip perencanaan, di sini rencana adalah cara untuk mengkomunikasikan pekerjaan luar biasa. Perencanaan material handling mempertimbangkan setiap gerakan, siap kebutuhan penyimpanan, dan penundaan untuk meminimalkan biaya produksi. Peralatan penanganan material apa yang harus Anda gunakan, kemudian masalah apa yang harus dipelajari terlebih dahulu. Teruskah Anda melakukan overview sebelum mempelajari masing-masing masalah penanganan material? Nah, ini adalah pertanyaan umum yang diajukan sebelum kita mengimplementasikan material handling apa sih yang akan dipakai. Mulai dari mana? Mulailah mengumpulkan informasi tentang produk atau material dan perpindahan pekerjaannya. Jadi apa yang harus dipindahkannya dari mana ke mana, siapa yang mau memindahkan atau alat apa yang memindahkan. Kemudian serangkaian pertanyaan yang telah digunakan secara umum untuk ini adalah mengapa, siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana. Jika Anda menjawab pertanyaan ini pada setiap gerakan material, solusinya akan menjadi jelas. Selanjutnya, semua peralatan penanganan material harus bekerja bersama sehingga semuanya sesuai. Ini adalah konsep sistem, kotak-kotak sesuai dengan palet, palet sesuai dengan rak, dan rak sesuai dengan workstation. Ini akan memudahkan. Contoh pendekatan sistem agar lebih mudah dipahami. Pabrikan TV tidak membuat kabinet kayu, tetapi membelinya dari pemasok. Pemasok membangun kabinet kayu dan kemudian mengemasnya ke dalam kotak kardus yang disediakan oleh produsen. Kabinet masuk ke pabrik TV, dikeluarkan dari karton, dan ditempatkan di konveyor untuk perakitan. TV dipasang ke kabinet. Karton itu kemudian ditempatkan pada belt conveyor overhead yang membawanya ke departemen pengemasan. Ketika TV selesai, ia ditempatkan kembali ke dalam karton yang sama dengan yang diterima karton itu, kemudian dipindahkan ke gudang dan dikirim ke pelanggan. Jadi kabinet kayunya itu bukan produsennya ya yang buat, jadi butuh supplier untuk membuat kabinet kayunya. Kemudian sistem terintegrasi adalah tempat di mana segala sesuatu menjadi sesuai, ya namanya tadi industri ya. Jadi kita memang tugasnya itu ya mengintegrasikan. Prinsip kerja, seperti setiap bidang pekerjaan lainnya, harus diteliti untuk mengurangi biaya. Rumus penyederhanaan pekerjaan memberitahu kita untuk mengajukan 4 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bisakah pekerjaan ini dihilangkan? Ini adalah pertanyaan pertama yang diajukan karena jawaban positif akan menghemat jumlah biaya maksimum. Tugas-tugas material handling seringkali dapat dihilangkan dengan menggabungkan operasi produksi. Jadi kayak untuk misal membawa material ini gitu, atau material A sama B itu sebenarnya nanti untuk prosesnya bisa dijadikan satu. Jadi ketika helper atau orang yang membawa itu juga sekali jalan, atau material handling yang membawa itu sekali jalan untuk memberikan materialnya ke dalam satu proses. Yang kedua, jika Anda tidak dapat menghilangkan, dapatkan dan menggabungkan gerakan ini dengan gerakan lain untuk mengurangi biaya tersebut. Konsep ini didasarkan pada prinsip penyederhanaan pekerjaan ini. Ini kalau nggak bisa dihilangkan, ya berarti digabungkan. Seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang bisa digabungkan, prosesnya silakan digabungkan. Tapi kalau ada yang bisa dihilangkan, mending dihilangkan saja.
Kemudian jika Anda tidak bisa menghilangkan atau menggabungkan, bisakah Anda mengatur ulang operasi untuk mengurangi jarak perjalanan, mengatur ulang peralatan agar jarak tempuh lebih sedikit, akan mengurangi biaya material handling. Nah ini misal yang mana nih yang prosesnya butuh banyak material handling, nah itu mungkin prosesnya bisa didekatkan gitu dengan jarak dari tempat material ke proses itu. Terus biasanya kan kalau di proses awal ya, proses awal-awal itu tuh yang paling banyak membutuhkan material. Nah, itu mungkin bisa didekatkan dengan pintu dari pintu inventory atau gudang atau storage yang menyimpan material. Kemudian jika Anda tidak dapat menghilangkan, menggabungkan, atau mengubah rute, dapatkah Anda penyederhanaan membuat pekerjaan lebih mudah. Nah, ini agak susah ya, karena biasanya untuk proses-proses itu adalah sudah sesuai dengan standar proses operasinya. Nah, ini perlu penelitian atau perlu simulasi lebih lanjut untuk menyederhanakan pekerjaan. Ini beberapa ide penyederhanaan untuk penanganan material. Meliputi yang pertama penggunaan gerobak daripada membawa. Nah, ini daripada manusianya membawa misal beban berapa kilo gitu kan, manusia terbatas sih. Dia bisa membawa beban berapa kilo. Nah, ini kalau pakai gerobak gitu kan bisa sekali angkut. Kemudian roller conveyor untuk memindahkan kotak dari truk ke lantai pabrik. Jadi kalau misalnya biasanya manual gitu, satu-satu dipindahkan dari truk ke lantai pabrik, dan ini kita bisa pakai roller conveyor. Kemudian yang C adalah hand truck, 2 roda, yang dia adalah ada manipulator, yang E adalah slide atau peluncuran, F mekanisasi, G meja roll top, ball bearing, H adalah otomatisasi. Jadi memang plus minus ya kalau otomatisasi. Jadi kalau otomatisasi kita itu jadi menghilangkan manusianya. Nah, tapi biasanya untuk biaya investasinya itu lebih mahal di awal kalau yang otomatisasi. Prinsip pemanfaatan ruang. Jadi untuk yang memanfaatkan ruang, tujuan material handling ini untuk memaksimalkan bangunan kubus, building cube. Bangunan kubus adalah volume bangunan kubus yang dihasilkan dari mengalirkan lebar dan tinggi bangunan. Rak, mezzanine, dan overhead conveyor adalah beberapa alat penanganan material yang mendukung tujuan ini. Jadi rak, mezzanine, overhead conveyor. Ini kalau dia kubus itu kan nggak gampang ya, maksudnya nggak yang belok-belok ke sana kemari gitu kalau dia mau bikin overhead conveyor. Rak-raknya juga lebih mudah penataannya kalau dia bentuknya kubus. Jadi bisa ditempatkan dengan rapi. Kemudian membeli atau menyewakan tanah dengan membangun pabrik adalah biaya signifikan yang selalu meningkat. Semakin baik menggunakan bangunan kubus, semakin sedikit uang yang dibutuhkan untuk membeli atau menyewa. Nah, itu pilihan ya, jadi memang harus ada analisis kelayakannya dulu di awal. Prinsip unit load atau beban unit, di sini beban dalam jumlah banyak yang bergerak sebagai satu kesatuan. Keuntungan dari unit load adalah lebih cepat dan lebih murah daripada memindahkan bagian satu persatu atau barang satu persatu. Kerugiannya adalah yang pertama biaya pembuatan unit dan deunitisasi. Kemudian berat tara, berat kotak, palat, dan sejenisnya. Yang ketiga muncul masalah dengan apa yang harus dilakukan dengan kotak yang kosong. Yang keempat, kebutuhan alat berat dan kebutuhan terhadap persyaratan ruang. Nah, ini kalau misalnya kotak yang kosong ini adalah ketika dia sudah tidak mengambil. Biasanya memang banyak kotak-kotak kosong binnya itu ya, binnya. Nah, itu kayak nganggur gitu, jadi juga butuh tempat kotak yang kosong. Kemudian unit load yang paling umum adalah palet. Hampir segala sesuatu dapat ditumpuk di atas palet yang diikat dengan ikatan atau bungkus plastik dan dipindahkan di sekitar pabrik seperti satu unit. Jadi dalam satu unit load itu tuh atau satu palet itu biasanya terdiri dari berapa kotak. Nah, dalam kotaknya itu biasanya ada berapa produk. Ini termasuk salah satu unit load.
Prinsip unit load, masih prinsip unit load. Jadi palet terbuat dari berbagai bahan dengan biaya yang sangat berbeda. Misal palet kardus itu harganya adalah satunya $1. Masing-masing akan melakukan satu perjalanan. Palet plastik harganya adalah $4. Masing-masing akan membuat 20 perjalanan. Palet kayu $20, masing-masing akan membuat 100 perjalanan. Dan palet baja itu adalah $150, masing-masing akan membuat 2.000 perjalanan. Nah, ini tier 135, tier 24. Untuk box-boxnya ini satu palet. Kemudian dia satu palet. Dengan ukurannya sama, tapi isinya berbeda. Prinsip otomatisasi, jadi prinsip otomatisasi membuat gerakan otomasi banyak sistem baru yang sepenuhnya otomasi. Sistem penyimpanan dan pengambilan otomasi dalam mendapatkan bahan ke dalam bak penyimpanan secara otomatis tanpa bantuan orang dan menghapusnya saat dibutuhkan. Kemudian banyak mesin otomasi pada peralatan material handling untuk memuat dan menurunkan mesin. Otomasi adalah cara masa depan, sehingga bahkan pengguna sistem manual harus mempertimbangkan kapan itu dapat diterapkan. Nah, ini yang di awal saya sempat bahas. Jadi plus minus kapan kita menerapkan otomasi dengan biaya investasi yang cukup besar di awal, dan kapan kita ready untuk melepas pekerja kita ketika memang otomasi itu sudah difungsikan di semua lini. Kemudian contoh di industri manufaktur, blok mesin secara otomasi dipindahkan dari mesin ke mesin untuk diproses. Pusat mesin disusun di sekitar meja. Ketika semua mesin menyelesaikan fungsinya, tabel memajukan satu stasiun dan mesin kembali bekerja. Bagian yang telah selesai dapat dihilangkan dengan gravitasi, atau robot dapat mengambil bagian yang sudah jadi dan menempatkannya dengan mudah. Ini pakai robot lengan gitu, kayak yang digambar ini. Prinsip standarisasi, ada banyak jenis peralatan material handling, kotak penyimpanan, tempat sampah, palet, rak, konveyor, truk, dan sejenisnya. Dan di setiap area ingin menggunakan satu atau sedikit mungkin standar ukuran jenis dan bahkan nama merek. Nah, ini kalau bisa mereknya itu standarisasi sama ya, karena untuk maintenance-nya, kemudian biasanya itu untuk suku cadangnya, itu kan kita harus punya cadangan gitu ya di inventory spare part. Nah, ini kalau misalnya dia mereknya sama, itu kan kita nggak perlu yang beli beberapa suku cadang gitu dengan merek yang berbeda. Itu untuk menghemat juga. So, ketika ada kerusakan bisa dikanibal nih spare part-nya, atau pakai spare part yang ini dulu karena satu merek kan sama. Alasan mudahnya adalah jika memiliki peralatan khusus untuk setiap gerakan atau penyimpanan, maka terlalu banyak jenis dan ukuran yang berbeda untuk inventaris dan kontrol dan inventarinya. Peralatan material handling bergerak seperti truk fork diproduksi oleh banyak perusahaan. Anda harus memilih satu saja dan kemudian tetap dengan merek, tipe, dan ukuran tersebut. Karena inventaris suku cadang, pemeliharaan, dan pengoperasian peralatan ini akan paling hemat biaya. Pemilihan dan standarisasi peralatan tidak boleh didasarkan pada biaya pembelian awal saja. Biaya sistem penanganan material dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu biaya kepemilikan sistem yang mencakup harga pembelian awal, jumlah biaya perawatan, dan biaya pengoperasian sistem. Kemudian biaya pelatihan karyawan untuk menggunakan sistem dengan aman, biaya energi, dan biaya langsung atau tidak langsung lainnya yang terkait dengan penggunaan sistem. Nah, ini tuh jadi jangan dipikir semua perusahaan itu benar-benar punya material handlingnya sendiri ya. Contohlah forklift. Forklift itu juga sebenarnya ada beberapa perusahaan yang menyewakan forklift. Jadi ada perusahaan manufaktur itu tuh yang daripada dia beli, kemudian dia maintenance sendiri gitu ya, dia better menyewa gitu dari perusahaan lain atau subkonnya.
Jadi untuk maintenance dan lain-lain itu dia tidak menanggung. Biasanya kan ada kesepakatannya. Itu maintenance-nya bagaimana, maintenance seperti apa yang bisa diklaim oleh perusahaan yang menyewakan. Nah, kalau misalnya menyewa, itu kita tinggal fokus ke pelatihan karyawannya. Tapi kalau kita punya kepemilikan sendiri, kita investasi di awal itu juga tinggi, kemudian kita harus prepare juga biaya maintenance, kemudian harus punya inventory suku cadangnya seperti itu. Nah, ini makanya kita harus menganalisis lagi nih, apa mending kita sewa atau mending kita punya sendiri. Nah, untuk prinsip lingkungan, dampak lingkungan dan konsumsi energi harus dipertimbangkan sebagai kriteria ketika merancang atau memilih alternatif sistem peralatan dan material handling. Kesadaran lingkungan berasal dari keinginan untuk tidak menyia-nyiakan sumber daya alam dan untuk memprediksi dan menghilangkan kemungkinan dampak negatif dari tindakan kita sehari-hari terhadap lingkungan. Nah, ini kalau contohnya adalah listrik ya, ketika kita menggunakan otomatisasi atau otomasi, itu pasti kita akan membutuhkan banyak daya listrik karena kan mereka otomatis semua ya. Kemudian kalau ketika mati listrik kan otomatis kita harus menyediakan cadangan tenaga listrik. Itu biasanya kalau di Indonesia itu kan belum terlalu masif ya untuk EBT, apalagi di perusahaan-perusahaan dengan kebutuhan listrik yang besar. Nah itu mereka pasti juga pakainya masih solar gitu, untuk menyalakan gensetnya. Jadi oke, kita lanjutkan. Setelah prinsip lingkungan, ini ada lagi poin pentingnya. Prinsip lingkungan ini ada wadah, palet, dan produk lain yang digunakan untuk membentuk dan melindungi unit harus dirancang untuk dapat digunakan kembali jika memungkinkan dan atau memiliki kemampuan biodegradasi. Jadi kayak mungkin paletnya juga ini ya, paletnya itu tuh ada yang kayu, ada yang plastik. Nah itu ada yang baja tadi contohnya. Nah itu tergantung kita ya. Maksudnya dari perusahaan kalau bisa ya penggunaannya itu yang sustainable gitu. Kalau misalnya kayu kan bisa lah didaur ulang gitu, nanti dijual kembali. Cuma memang kalau kayu itu kemungkinannya mudah rusak untuk produk-produk yang memiliki bebannya agak berat gitu. Nah, kalau plastik mungkin kita bisa memilih untuk yang bisa didegradasi atau biodegradable. Kemudian desain sistem harus mengakomodasi penanganan dunnage. Dunnage itu penyekat bekas, wadah kosong, dan produk sampingan lainnya dari material handling. Nah, ini yang wadah-wadah atau bin-binnya tadi ya. Nah, ini kan tadi sempat kita bahas, jadi kalau ada bin yang atau kotak yang nggak dipakai, itu apakah memang rusak, atau memang dia kosong menunggu material yang lain dibawakan gitu. Nah, ini juga menjadi poin penting. Kemudian bahan yang telah ditentukan sebagai bahan berbahaya memiliki kebutuhan khusus untuk diberikan perlindungan terhadap tumpahan, kemungkinan terbakar, dan risiko lainnya. Nah, ini ada B3 ini ya, bahan yang berbahaya. Ini harus ada penanganan khususnya atau ada perlindungan khusus yang membuatkan material handling yang cukup aman atau safety ketika membawanya, kemudian ketika diberikan di dalam proses produksinya, ini juga harus digarisbawahi. Kemudian ada prinsip life cycle cost, jadi analisis ekonomi menyeluruh harus memperhitungkan seluruh siklus hidup semua peralatan material handling. Biaya siklus hidup mencakup semua arus kas yang akan terjadi antara waktu dan rupiah yang dihabiskan sejak awal untuk merencanakan atau membeli peralatan baru, untuk menentukan metode baru sampai penerapan metode atau peralatan tersebut. Biaya siklus hidup termasuk investasi modal, instalasi, pengaturan, dan pemrograman peralatan, pelatihan, pengujian, dan penerimaan sistem operasi berupa tenaga kerja, utilitas, dan lain-lain, pemeliharaan dan perbaikan, nilai penggunaan kembali, dan pembuangan akhir. Nah, ini yang saya bilang harus ada analisis kelayakannya dulu. Jadi memang kita harus benar-benar menghitung life cycle cost-nya. Jadi ketika
kita investasi modal di awal, jadi mending kita beli atau sewa, kemudian biaya instalasinya, pengaturannya, pemrograman peralatan, apakah kalau dari operator kita sendiri bisa, kalau harus manggil mereka, kan berarti ada biaya lagi. Kemudian pelatihan untuk operator yang baru, bisa pengujian dan penerimaan sistem, operasinya. Nah, ini juga harus sangat dipertimbangkan, harus dihitung, benar-benar dihitung semuanya, biar kita nggak salah investasi gitu. Yang mungkin harusnya ini lebih ini nih, untung kalau kita sewa gitu daripada kita beli. Nah, ini harus benar-benar dihitung. Kemudian rencana pemeliharaan preventif dan prediktif harus disiapkan untuk peralatan, dan perkiraan biaya perawatan dan suku cadang harus dimasukkan dalam analisis ekonomi. Nah, ini juga tadi ya, kalau misalnya kita beli, itu kan berarti kita harus menyiapkan biaya peralatan. Dia sekali maintenance berapa nih habisnya, kalau misalnya, kan di vendor itu kan biasanya juga mereka menyediakan untuk jasa maintenance-nya ya. Jadi bisa ditanyakan kalau sekali maintenance itu berapa, kalau preventifnya itu gimana, untuk maintenance berarti berapa bulan sekali dan berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, itu perlu diperhitungkan. Terus kalau kita beli itu kita juga harus spare untuk inventory-nya, inventory suku cadang. Nah, ini yang juga membutuhkan tempat, kemudian membutuhkan biaya inventory juga. Ini harus dianalisis ekonominya. Rencana jangka panjang untuk penggantian peralatan ketika sudah usang harus disiapkan juga. Meskipun biaya yang terukur adalah faktor utama, tentu bukan satu-satunya faktor dalam memilih di antara alternatif. Faktor-faktor lain yang bersifat strategis bagi organisasi dan yang membentuk dasar untuk persaingan di pasar harus dipertimbangkan dan diukur bila memungkinkan. Nah, ini kita masuk ke peralatannya. Sebenarnya apa aja sih peralatan material handling gitu kan? Tadi udah prinsip-prinsipnya. Nah, ini kita masuk ke peralatannya. Peralatan material handling. Ada ribuan perangkat penanganan material handling. Peralatan ini bervariasi dari alat manual paling mendasar hingga sistem penanganan material terkontrol komputer paling canggih yang dapat menggabungkan beragam fungsi manufaktur dan kontrol lainnya. Nah, ini ya, ada contohnya forklift, terus ini ada vertical storage, ini yang otomatis. Kemudian ini salah satu yang memanfaatkan gravitasi nih. Jadi dia otomatis turun ke bawah. Biasanya mungkin di perusahaan paket-paket itu ya yang sering pakai. Dan ini yang salah satu nih ada AGV. Nah, dia kan ada jalurnya nih. Nah, dia ngikutin nih jalur AGV-nya. Ini yang saya bilang tadi. Jadi dia AGV-nya yang angkat dari material-material atau produk jadi yang dibawa di atasnya, ada paletnya. Nah, di sini ada kategori peralatan material handling. Yang pertama adalah fixed path atau jalur tetap atau point to point. Peralatan ini melayani penanganan material di sepanjang jalur yang ditentukan sebelumnya atau jalur tetap, contoh kereta, konveyor, AGV, dan lain-lain. Ini AGV dia jalurnya tetap. Jadi kalau ada perubahan ya kita harus merubah jalurnya. Kemudian sistem penanganan material area tetap atau fixed area dapat dilayani di titik manapun dalam area 3 dimensi. Contoh jeep crane atau crane jembatan ASRS. Kebetulan saya tidak menyatakan untuk crane-nya. Ya crane biasa itu ya. Jadi yang materialnya tetap, areanya yang fix, crane-nya yang bergerak memindahkan. Kemudian peralatan penanganan material dapat berpindah ke area mana saja dan biasa disebut variable path, variable area equipment, contoh gerobak manual, kendaraan bermotor, dan forklift. Nah, forklift ini udah ada ya. Kemudian kategori keempat terdiri dari semua alat bantu dan peralatan tambahan seperti palet, slip, sistem pengumpulan data otomatis, dan wadah. Wadah itu bin tadi. Nah, ini yang kategori palet-palet. Nah, ini departemen terkait dengan peralatan material handling, ini yang receiving, penerimaan dan pengiriman, yang deliver. Kemudian ini biasanya di docking ya, bagian belakang, dekat sama finish good. Terus penyimpanan atau inventory, fabrikasi di manufakturnya, yang plan produksinya biasanya, perakitan dan pengecatan, pengemasan, dan pergudangan. Dock.
Nah, ini ya, saya bilang tadi docking. Istilah yang banyak digunakan dalam hal ini adalah dock yang berasal dari industri pelayaran di mana kapal ditarik ke pelabuhan, mendarat, diikat, dan dibongkar. Dock di pabrik industri memiliki tujuan yang sama. Truk, kereta api, dan kapal semuanya dapat ditarik atau datang ke pabrik untuk mengirim atau mengeluarkan bahan. Salah satu yang populer adalah flush dock, di mana truk atau kereta menepi atau mundur ke batas pintu. Truk sebagian besar dilakukan pelayanan bongkar muat dari pintu belakang, tetapi sebagian melalui samping. Contoh dari keduanya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Model lain yang juga banyak digunakan untuk efisiensi adalah finger dock. Silakan pelajari sendiri fungsi dan contoh penerapannya. Nah, ini plan-nya, ini dock-nya tuh di sini, docking-nya itu di sini. Ya, ini yang pakai pintu belakang, truk yang pakai pintu belakang. Nah, ini yang pakai pintu samping, dockingnya di sini. Biasanya yang berat-berat ini biasanya. Jadi dia bentuknya nyamping. Kemudian dulu tuh disebutnya apa ya? Saya lupa dulu. Sempat saya ngirim mesin itu pakainya yang pintu samping. Kemudian dock itu adalah bagian dari dock, pintu dock trailer and service. Biasanya adalah roll up berukuran 275 x 275 cm. Pintu diangkat secara elektrik atau manual ke dalam wadah yang dipasang di atas bukaan pintu. Di sekitar pintu, segel dibuat dari bahan kompresibel yang akan menutup cuaca luar dari lingkungan pabrik. Bumper ditempatkan di luar pintu dock, di bawah lantai untuk menghentikan trailer, kereta atau gerobak, dan untuk melindungi bangunan dan trailer dari kerusakan. Setelah trailer berada di posisi yang tepat, pintu trailer akan dibuka. Plat dermaga ditempatkan di antara lantai pabrik dan lantai trailer. Nah, ini biasanya dia pakai plat-plat kayak gini di docking. Jadi untuk melindungi ini ya, kayak temboknya atau areanya itu biar nggak cepat rusak. Karena kan barangnya itu kita nggak tahu ya, ada yang ringan, ada yang berat. Ini untuk melindungi dan untuk memudahkan juga dalam pemindahan material. Oke, kemudian handcart atau gerobak tangan. Di sini ada handcart roda 2, bobot hingga 500 pound, 227 kg. Bisa dipindahkan oleh satu orang. Hand truck digunakan di hampir di setiap bidang bisnis, bahkan di kantor. Nah, ini apa, bawa aqua. Ini ya, aqua galon juga bisa. Kemudian dus aqua itu juga bisa. Ini biasanya di kantor juga masih ada. Pallet hand jack juga biasa disebut hand jack tangan. Dongkrak digulung di bawah palet, gagang dipompa, pegangan hidrolik. Kemudian palet terangkat dari lantai beberapa inci, dan sekarang palet dan 2000 pon, 97 kg material dapat dibedahkan dengan mudah dengan tangannya. Ini yang biasanya sering di pabrik-pabrik untuk mengangkat beberapa barang. Ini saya pernah pakai juga ini buat mengangkat palet barang gitu. Biasanya di sini tuh ada paletnya dulu. Nah, ini kan paletnya kecil kebetulan. Paletnya kecil, terus kemudian baru ditumpuk barang-barang. Handcart roda 4, ada ratusan bentuk, ukuran, dan penggunaan gerobak tangan. Banyak hal dapat dimuat dan dipindahkan hampir di mana saja. Nah, ini ya kayak gini tapi ada 4 ya. Kemudian palet, ini adalah bagian penting dari peralatan penanganan material. Ini palet-paletnya ini yang di bawah. Dan ini dia mau numpuk ini biasanya, makanya ditambahin palet lagi. Jadi biar nggak rusak untuk barang yang kita bawa. Ada teleskopik conveyor. Dalam upaya untuk menstandarisasi peralatan penanganan material, peralatan multiguna yang beragam menjadi pertimbangan khusus. Contoh di samping ini menunjukkan sistem pengangkatan universal di area penerimaan dan pengiriman, serta di gudang penyimpanan dan gudang produk jadi ini. Sistem penanganan material ini dapat membantu memuat dan menurunkan barang dari truk, mengangkat palet, kotak, dan wadah lainnya. Peralatan ini mampu menjangkau tempat-tempat yang tinggi dan sulit dijangkau, mengangkat atau menurunkan beban ke permukaan tanah, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Ini biasanya di rak-rak yang tinggi-tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya barang-barangnya cukup ringan, itu biasanya bisa pakai ini, bisa menjangkau sampai ketinggian berapa meter. Kemudian ada store. Store adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ruangan tempat bahan baku dan persediaan disimpan sampai dibutuhkan oleh departemen operasi. Store bahan baku biasanya
memiliki dimensi ukuran terbesar, namun stor perawatan dan perlengkapan kantor biasanya juga memiliki dimensi ukuran yang cukup besar. Biasanya nih ya yang inventory material ini yang cukup besar, lebih besar lah dibandingkan dengan inventory dari spare part atau inventory gudang GA itu ya, General Affair. Misal kalau General Affair kan biasanya ATK, kemudian minum atau perlengkapan kantoran lainnya. Kemudian beberapa peralatan yang ada di dalam ruang penyimpanan store bisa Anda lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah storage units. Yang pertama adalah shelves, rak untuk menyimpan bagian-bagian kecil. Ini rak biasa lah ya. Kemudian rack yang umumnya digunakan untuk menyimpan palet. Nah, ini kalau udah pakai palet itu rak-raknya itu lebih besar biasanya. Rak palet ganda yang memungkinkan untuk menumpuk 20 palet pada dua sisi. Nah, kemudian rak portable adalah rak yang bisa ditempatkan di atas palet yang biasanya berisi material lunak. Kemudian ada mezzanine, biasa dibuat di atas area rak untuk memanfaatkan ruang di atas rak. Nah, ini mezzanine-nya ini. Kemudian rolling shelves ini ya, rak tapi dia itu ada rollingnya gitu loh. Jadi mudah untuk memindahkan ke samping, tinggal didorong. Kemudian drawer storage unit, ini untuk penyimpanan laci kecil, ini drawer laci. Unit penyimpanannya baik digunakan karena dapat disimpan di area kecil. Kemudian sistem yang diperlukan dalam storing, ada yang pertama locator system, setiap lokasi memiliki tempat atau letak yang berada di gudang dan setiap orang harus tahu cara untuk sampai ke tempat atau lokasi tersebut tanpa berpikir panjang. Ini biasanya ada keterangan-keterangannya ya, jadi rak ini tuh untuk material A sampai B gitu, rak yang selanjutnya adalah material C sampai D, itu biasanya ada keterangannya. Jadi orang nggak mikir. Kemudian yang kedua adalah kitting system. Kitting adalah proses menyatukan 1000 set komponen persediaan satu hari untuk produksi besok harinya. Inventaris ini diambil dari stok ruang persediaan dan ditempatkan di atas palet atau gerobak untuk dipindahkan ke jalur perakitan untuk pekerjaan hari selanjutnya. Nah, ini biasanya udah disiapkan dulu, besok itu mau bikin apa saja, jumlahnya berapa, udah disiapkan agar besoknya bisa langsung didistribusikan. Kemudian inventory control system menjamin tingkat persediaan yang tepat adalah fungsi utama dari sistemnya nih, inventory control. Jadi jangan sampai inventory-nya kelebihan, jangan sampai kurang. Karena yang namanya mengirim material itu tuh nggak semua bisa memungkinkan untuk dikirim dadakan hari itu juga ya. Nah, jadi pada stop line gitu kan ya. Jadi kita juga harus tepat untuk menyetoknya itu berapa di inventory. Kemudian fabrikasi, departemen fabrikasi adalah departemen yang memproduksi part. Fabrikasi ini dimulai dengan bahan baku dan diakhiri dengan produk jadi. Fasilitas penanganan material yang harus ada di divisi ini diantaranya adalah wadah, peralatan penanganan, stasiun kerja, dan peralatan bergerak yang fleksibel. Sedangkan di stasiun kerja, peralatan material handling yang penting untuk ada adalah counterbalance. Counterbalance ini konsep kerjanya adalah dengan memegang objek yang dibutuhkan dan hampir menghilangkan pekerjaan fisik dari pekerja untuk penanganan material handling. Nah, ini jangan sampai si manusia, kalau misalnya masih manual itu tuh jangan sampai terlalu berat terus kemudian menimbulkan kayak disorder gitu ya kalau yang di ergonomi. Jadi dia sampai nggak ergonomis terus menimbulkan sakit yang berkepanjangan, itu jangan sampai. Nah, ini ada shop container digunakan untuk memindahkan komponen dalam muatan unit. Ya, kontainer-kontainer itu ya biasa. Kemudian ini ya kontainer-kontainernya, bak dan keranjang. Ini bisa pakai ini. Drop button top, rak khusus bak slide. Prinsip kerjanya begitu berada di rak, bagian depan bawah dijatuhkan dan bagian-bagian mengalir keluar melalui bawah rak. Bawah bak yang telah dinaikkan sesuai ketinggian kerja yang baik untuk peralatan ini. Untuk yang drop button tops. Tilt stand, alat bantu untuk memegang bak dan keranjang biasa pada bagian sudut untuk membuat proses pengambilan menjadi lebih mudah. Kemudian
Kalau ini tube instan ya. Peralatan mobile pada divisi fabrikasi. Nah, ini fungsinya adalah memindahkan material di sekitar area fabrikasi membutuhkan peralatan yang dapat mengikuti berbagai jalur. Jalur ini dapat berubah sesuai dengan jalur produksi yang berbeda. Untuk yang pertama ini ada slides and chutes. Prinsip kerjanya adalah bahan ditempatkan di bagian atas slide oleh operator yang baru saja menyelesaikan operasi. Part tersebut kemudian meluncur ke operator berikutnya dengan memanfaatkan gravitasi. Ini yang sempat dibahas di awal. Konveyor roda dan konveyor roll sudah tahu ya. Kemudian prinsip kerja sama seperti konveyor pada umumnya, namun seringkali tanpa mengonsumsi listrik karena dia roll itu kan jadi bisa didorong dengan mudah untuk barang-barangnya. Kemudian ada lift konveyor untuk memindahkan part dari dekat lantai ke posisi yang lebih tinggi. Kemudian ada adjustable conveyor. Conveyor ini dapat diatur dan dengan mudah dikonfigurasi ulang untuk memenuhi berbagai kebutuhan manufaktur dan perakitan. Auger atau conveyor skrup. Auger atau skrup conveyor adalah tabung dengan skrup di dalamnya. Ini nanti gambar-gambarnya di setelah slide ini. Secretary conveyor cenderung digunakan dalam pemisahan bagian-bagian seperti pasir di proses casting. Monorail trolley conveyor, rel tunggal di atas stasiun kerja atau di antara dua stasiun kerja yang dapat memindahkan bagian-bagian alat pada jalur tetap. Power hand truck menyerupai hand truck tangan namun memiliki baterai yang terpasang sehingga dapat mengangkat dan memindahkan beban yang lebih besar dan lebih mudah dikendalikan. Nah, ini contohnya adalah slide and chute. Ini chute-nya adalah spiral di bentuknya. Kalau slide-nya perosotan ini ya. Kemudian lift tadi mengangkat dari bawah lantai ke atas. Kemudian ini ada yang adjustable conveyor. Nah, ini yang auger. Ini dalamnya auger itu kayak spiral gitu. Ini dalamnya ini. Kemudian ini tadi yang vibratory, yang pasir. Kemudian kalau ini yang monorail. Terus kalau ini itu tadi yang terakhir ya. Nah, yang power hand truck ini bisa memindahkan barang kayak yang tadi yang manual tadi. Kalau ini bisa diangkat juga. Kemudian perakitan dan pengecatan. Banyak operasi perakitan, terutama perakitan part kecil dan sub assemblies. Seperti menggunakan peralatan yang telah dibahas pada departemen sebelumnya, tetapi ketika berbicara tentang peralatan penanganan material perakitan dan pengecatan, hampir semua orang berpikir tentang konveyor. Ada banyak konveyor yang berbeda, di antaranya adalah ada belt conveyor, power roller conveyor, car type conveyor, sled conveyor, tow conveyor, overhead trolley conveyor, power and free conveyor. Ini biasanya digabung sama yang monorail. Oh, tadi kan contohnya monorail yang ini ya, yang besar. Jadi ya memang satu-satu gitu. Nah, kalau overhead ini yang di atas. Nah, dia monorail tapi yang di overhead. Ini yang belt conveyor biasa. Ini contoh-contohnya roller conveyor, screw conveyor. Nah, ini yang overhead tadi oscillating conveyor, kemudian vibrating conveyor. Ini yang belt, ini yang apron conveyor, flight conveyor, direct chain conveyor, belt conveyor, bucket conveyor. Banyak ya. Ini ada yang belum disebutkan juga. Jadi banyak banget untuk macam-macamnya conveyor. Kemudian pengemasan, di sini pack out biasanya merupakan akhir dari kegiatan perakitan dan banyak perangkat penanganan material yang sama digunakan di departemen ini. Beberapa peralatan yang ada pada departemen ini untuk penanganan material diantaranya yang pertama ada box former. Pembuatan kotak dapat dilakukan secara otomatis dengan membungkus produk yang akan dikemas. Jadi contoh gambarnya ada di slide selanjutnya. Kemudian ada automatic tapping, gluing, stapling. Kegiatan seperti menutup kotak dan menyegelnya dapat dilakukan secara otomatis dengan bantuan alat ini. Jadi ini nggak manual ya. Kemudian palletizers, setelah kotak diisi dan ditutup, mereka secara otomatis ditumpuk di atas palet per yang sudah di atas sebelumnya dan palet yang telah penuh dipindahkan ke area pick-off, di mana truk selanjutnya akan memindahkannya ke gudang. Kemudian ada pick and place robot, memiliki fungsi yang mirip dengan palletizers, namun dapat mengenai beberapa box dalam satu waktu. Nah, ini cuma ditambah ini palletizers, tapi cuma ditambahkan robotnya. Yang kelima adalah bending, digunakan ketika paket tidak tersimpan dengan baik.
lem tidak menempel kuat, dan stretch warp memiliki fungsi yang bersama seperti bending untuk mengikat box pada palet. Nah, ini tadi yang box former. Ini bungkusnya langsung ya, jadi langsung dibungkus secara otomatis ke dalam box. Dan ini tadi yang otomatis ada gluing, ada stepping, kemudian ya palletizer. Nah ini kalau yang palletizer ini nggak ada robotnya. Nah ini yang robotik baru pakai robot. Nah ada paletnya, terus ini ada barang-barangnya, ada conveyor yang berjalan juga. Nah, ini adalah yang bending, ini yang stretch warp. Jadi, wrapping dengan otomatis pakai mesin. Ini dia muter. Kemudian, pergudangan. Pergudangan menyerupai penyimpanan di mana rak palet dan beberapa truk biasanya serupa untuk kedua departemen tersebut. Karenanya, beberapa peralatan yang kami tidak akan bahas di sini. Beberapa peralatan unik dan khusus yang digunakan untuk pergudangan saja yang akan menjadi fokus pembahasan. Beberapa peralatan tersebut adalah picking carts untuk mengambil pesanan pelanggan yang ada pada rak dan ditempatkan di atas keranjang atau gerobak. Kemudian ada gravity flow bins. Ketika produk berukuran kecil tapi volume jual tinggi, maka produk ini dapat disimpan di area kecil. Alat ini digunakan untuk mengurangi jarak tempuh kebutuhan operator untuk mengambil produk tersebut. Yang ketiga adalah tractor trailer picking carts untuk mengambil produk dalam jumlah banyak dalam satu waktu. Kemudian ada clamp trucks digunakan untuk mengeliminasi penggunaan palet. Rotary conveyor bins untuk memberikan produk pada operator pengambil sehingga tidak perlu berjalan. Vertical warehouse and picking cars, penyimpanan vertikal yang memiliki hingga 40 shelf bertumpuk secara vertikal dan peralatan pengambil yang terintegrasi untuk mengambil produk hingga bagian teratas. Nah, ini tadi adalah yang picking cards. Jadi dia otomatis ada printernya, ada tabletnya, ada scannernya, ada power source-nya, kemudian ini ada yang bin. Gravity flow bins. Jadi biasanya untuk si operator itu nggak perlu yang tangannya itu sampai ke belakang-belakang bins ini untuk menggapai ya. Jadi karena dia gravity, yang bagian atas ini pastinya akan turun ke bawah. Jadi si operator nggak terlalu lama untuk mengambil. Kemudian di sini ada tractor trailer picking carts. Nah ini mengambil picking carts ini ya. Picking carts ini kan ada rodanya. Nah, ini dia yang ngambil picking carts. Kemudian ada rotary, ada clamp trucks. Nah, ini yang clamp trucks. Nah, untuk trucksnya ini, clamp itu tuh dia kayak mencapit gitu loh. Jadi nggak semua klampnya tuh seperti ini ya. Ada yang bentuknya kayak gigi gitu. Terus ada yang posisinya itu ini kan vertikal, ada yang posisinya horizontal. Jadi bawah boxnya itu klampnya itu posisinya horizontal atau tidur gitu ya. Nah, ini tergantung dari jenisnya. Kemudian ada rotary conveyor bins. Ini contohnya yang kecil ya rotary-nya. Jadi biasanya juga ada yang besar. Yang ini kemudian yang vertical warehouse and picking cars. Jadi di sini udah ada alat yang terintegrasi yang buat ngambil dari masing-masing rak. Jadi itu cukup sekian untuk penjelasan material handling. Silakan jika ada yang ditanyakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.